saya sudah ada di Sunan Bonang. Janjian sama yang mau nerima sayembaranya 1 miliar bagi bisa yang menunjukkan makam palsu yang ada di Sunan Bonang. Sebelah mana? Tunjukkan kepada kita. 90% saya ikut memakamkan di sini. Yang dituduhkan di ring 1, ini ada tukang gali kuburnya. Sebelah mana yang dimaksud? Ada tukang gali kubur yang dimaksud ring 1, ini tukang gali kuburnya ada. Ya, monggo. Nggak akan lama-lama nih video ini. Kalau mau di cross check, ayo. Nggak apa, ditunggu di sini. Ya cukup ya. Kemarin itu beliau berziarah ke makamnya Mbah Kanjeng Sunan Bonang yang ada di Kota Tuban. Setelah beliau itu beberapa tahun tidak pernah berziarah di situ, akhirnya beliau mencoba untuk berziarah lagi ke makamnya Mbah Kanjeng Sunan Bonang yang ada di Tuban. Ternyata makam di situ itu banyak perubahan gitu. Nah, ya, banyak terutama perubahan. batu nisan yang ada di timurnya cukup makam Mbah Sunan Bonang, yang ada di selatan, bahkan di sepanjang jalan itu banyak sekali makam-makam baru, makam-makam yang berbatu nisan seperti marmer dan ya nama-namanya seperti nama-nama yang sekarang lagi viral itu gitu pemirsa. Jadi saya ingin sedikit mengupas dikala apa yang pernah saya tahu saat pada tahun 1986. Kala itu saya berumur tepat 10 tahun pemirsa, tahun 1986. Saya mencoba untuk mengulas dari awal pemirsa, di saat saya berumur 10 tahun. Saya bisa ceritakan pada saat ini dari pertanyaan pemirsa yang bertanya kepada saya, kenapa di komplek makam itu sekarang banyak berubah, tidak seperti dulu gitu. Padahal dulu makam-makam di situ pun sudah ada, tapi sekarang berubah dengan nisan-nisan yang baru itu. Bahwa di timurnya, cukup makam beliaunya, Mbah Kanjeng Sunan Bonang itu, ada beberapa makam, dan ada makam yang sangat besar. Dan saya ingat, kala itu saya itu ditidurkan di sebelahnya batu nisan yang besar. Yang berada di timurnya, cukup makam Mbah Kanjeng Sunan Bonang. Dan di selatan makam yang besar itu, di arah timurnya Cungkup dan selatan Cungkup makam Mbah Sunan Bonang itu, banyak makam. Ya dulu banyak makam, tapi dengan batu nisan yang lama. Bukan seperti batu nisan yang sekarang ada, yang dari marmer itu. Gitu loh. Nah, yang menjadi pertanyaan kan itu, kenapa sekarang banyak berubah? Seandainya itu apakah makam palsu, atau makam yang diganti batu nisannya, saya sendiri tidak memahami dari situ. Cuman kalau saya lihat dari batu nisannya, dulu itu tidak ada namanya. Batu nisan yang lama itu tidak ada namanya. Nah sekarang sudah diganti dengan makam, maksudnya dengan batu nisan yang batu nisan gitu, yang saya yakin pemirsa sudah tahu semuanya di situ. Dan itu bergaris, berjajar garis seperti apa ya, ditarik garis lurus seperti itu. Dan semuanya terbuat dari marmer. Padahal dulu tidak ada pemirsa, dulu tidak ada. Nah foto-foto ini membuktikan bahwa sebelum diganti dengan nisan-nisan marmer itu, dulu itu ya seperti ini. Nah inilah, ini dikala sekitar tahun sebelum 2000 atau berapa. Ini lebih kacau lagi ini. Dan saya lah sebagai saksi kala itu di tahun 1986. Saya berumur 10 tahun, saya itu berada di tempat itu. Dan tidak seperti ini, makam itu tidak seperti ini. Bisa menjelaskan ini. Nah, ini adalah makam-makam yang baru, maksudnya batu nisan yang baru yang diganti. Seandainya ada pertanyaan, apa itu makam palsu atau tidak? Saya kurang tahu. Mana suara? Karena dulu ada makam, dulu di sini ada makamnya, tapi tidak berbatu nisan seperti ini. Tidak ada yang aneh lagi. Kenapa dari batu nisan semuanya itu diganti? Ada batu nisan satu yang besar, yang di timurnya makamnya Mbah Sunan Bonang itu, kenapa tidak berani mengganti? Apakah takut atau bagaimana? Ya nggak tahu. Nah itulah yang ditanyakan kepada saya. Kalau saya ditanya secaranya saya nggak tahu. Tapi apakah saya dan yang ditanya apakah jenengan tahu dulu itu seperti apa? Sekarang nggak berubah seperti ini, itu saya tahu. Saya tahu betul itu. Dulu tidak seperti ini pemirsa. Betul loh. Dulu masyarakat di sini itu minus. Itu masalah masalah perekonomian. Sampai orang-orang banyak yang bernazar. Kalau anaknya sakit, kalau sembuh, diajak ziarah ke Mbah Bonang, dimandikan di Beti Harjo. Jadi saya tahu kala itu. Nah makanya inilah yang sekarang menjadi polemik, jadi buah bibir di masyarakat. Yang menghubungi saya itu terharu akan keberhasilan kawan-kawan PWI LS Tuban dampingi oleh PWI LS wilayah Jawa Timur berhasil menumbangkan ya nasabah Alawi yang ada di Asmoro Kondi. Beliau belum menyampaikan ke saya, nangis sampai guru-guru, nangis karena saking terharunya, tanpa kekerasan, tanpa engel-engelan, tanpa bentrokan. Itu yang paling membuat beliau-beliau ini terharu sampai menangis. Alhamdulillah, ini sebagai tonggak pertama dan utama untuk yang lainnya. Nantinya juga semua makam-makam yang sudah di Alawi dan yang sebelumnya bukan Alawi, nirulah yang di Asmoro. Ya, insya Allah. Makanya
teman-teman yang jumlahnya para wali songo khususnya dan umumnya para wali-wali yang lain di mana daerah yang di Nusantara ini berada, mohon kalau memang nanti itu intisabnya ya Gus ya, nasabnya itu jelas, untuk mohon segera ditulis yang jelas biar untuk antisipasi jangan sampai terjadi di kemudian hari itu persoalan-persoalan itu timbul. Nah contohnya kan sudah terjadi ya Gus ya, namanya makom-makom palsu itu kan sudah terjadi kemarin itu saya dengar juga. Jadi namanya Syekh Maghribi yang ada di Jogja itu sampai Gus Abbas datang, kan itu pun juga dibongkar karena itu tidak semestinya, tidak sesuai dengan apa yang diketahui oleh juru kunci dan lingkungan yang ada. Nah itu nanti kalau kita nggak hati-hati Gus, ya itu akan sama saja. Hanya di Tuban itu kan kalau istilahnya orang Jawa Timur, kalau kata Gus Ali, Kasuan PW Jawa Timur, Tuban itu kan apa namanya, kalau dia kota wali Gus, Tuban itu luar biasa kota wali. Itu saya dengan teman-teman mengajak supaya itu menjaga tidak hanya apa namanya Mbak Ibu Mas Morokodi saja, Mbak Munang saja, Mbak Syed Abdullah Asari saja, tidak, karena sejarahnya itu jelas semuanya nanti akan saya berikan apa pin-pinnya sampai jelas semuanya. Itu harapan saya dengan para sahabat PWI dan Laskar Kabupaten Tuban. Itu keinginan. Nah itu pun nanti dibuat percontohan yang lain ya malah alhamdulillah. Yang selanjutnya di Tuban yang di Mbah Madum Ibrahim Asmarokon kemarin dari teman-teman pengurus PWI juga sudah silaturahmi pada pengurus yayasan dan ya pengelolaan itu menerima sekali pada saat bintang-bintang itu tidak ada persoalan, cuma yang kita butuhkan adalah ansab sampai ke Isa An-Naqib Ar-Rumi, Muhammad An-Naqib, Al-Uraidi, Jabar Siddiq, Muhammad Al-Bagir, seterusnya atau nyambungnya kemana itu kan diminta oleh teman-teman Tuban. Maka saya sampaikan kepada saudara-saudara dan para kiai dan pengurus PWI yang ada di Kabupaten Tuban, insya Allah segera ditemukan sebaik mungkin dan insya Allah nanti ada tambahan dari Gus Kevia untuk papan nama atau catatan segera untuk ditulis diketahui banyak orang. Itu kayaknya teman-teman Gus. Mohon tambahan. Ada harapan lagi Mbak Yai. Kalau Mbah Ibrahim Asmarkondi berhasil dengan cara yang bijaksana menurunkan papan nama, terus bagaimana dengan yang ada di ring 1, ring 2, ring 3 di sekitar makam Kutorjo, Mbah Sunan Bonang yang sudah dikepung dengan nama-nama Balawisasi, Baalawisasi. Oh iya. Itu bagaimana nanti tindakan panjenengan dan kawan-kawan itu yang ditunggu oleh masyarakat. Oh iya. Karena tidak hanya satu ya. Kalau satu makam kan gampang ya. Gampang. Ini apakah dikeprui batu nisannya, dicopoti secara halus atau ditinjau, dirubah namanya atau bagaimana ya? Itu ada penelitian lagi. Cuman kemarin pada waktu saya dengan Kiai Imat dan kawan-kawan PWI ziarah di makam Mbah Munang dari kepengurusan yayasan itu ditanya, sehingga pertanyaan itu tentang urusan makam itu sebenarnya apakah ada makam-makam yang palsu atau makam dari apa yang baru-baru dan sebagainya. Beliau menjawab bahwa dimulai pada tahun 2007 sampai tahun 2011, 2007 itu juga ada polemik sedikit mungkin dari pengurus yang lain dan pengurus yang lain karena itu ada oplosan, ada Habibnya, juga ada masyarakat itu biasa, itu juga ada sektor. Nah, terkait dengan sektor ini apa maksudnya? Ya mungkin ya pada saat ini yang baru kita rasakan. Terus yang 2011 Gus itu kan ada pembongkaran, maksudnya tuh atap yang di atas itu harus dibesarkan, dibugar. Itu juga ada di sampingnya Mbah Madum Ibrahim itu ada makom-makom ditinggikan di pinggiran. Nah, di pinggiran
Dari pengurus yayasan itu menyampaikan dia mengira-ngira dikhawatirkan karena itu pada saat pemugaran itu juga banyak Habib-habib yang ikut serta untuk membenahi makam itu. Diperkirakan khawatir juga batu-batu nisan itu nanti jangan-jangan tidak ada di dalamnya makamnya dikasih batu nisan. Itu kemarin itu didengarkan oleh Kiai Mat juga. Diperkirakan batu-batu nisan yang di samping kanan kirinya yang baru-baru itu ada yang dicurigai, jangan-jangan di dalamnya tidak ada mayatnya dikasih batu. Cuman kalau status nama Habib atau Baklawi yang di dalamnya Gus, kalau di luarnya ada Habib ada, tapi di dalamnya itu bisa dihitung jari. Dan saya sampai penelitian itu 4 kali bisa dihitung jari. Ada nama Habib, ada nama Baklawi itu 1 atau berapa atau 2 itu ada. Keduanya ya. Saya video pertama kali nyebar ke seluruh dunia itu saya yang memvideokan itu. Dari ring 1 kecuali yang sebelah utara kan jelas kosong, nggak ada makanan. Sampai kanan, sampai jalan kirinya. Nah, ini ada tulisan yang baru-baru. Tidaknya dari marga Alawi saja, tapi juga dari marga-marga Yaman yang lain. Bisa terjadi. Karena beliau menyampaikan dikhawatirkan juga batu nisan yang baru-baru itu di dalamnya itu jangan-jangan tidak ada mayatnya. Bahasa dikhawatirkan juga itu ya bisa terselubung Gus, ya bisa terjadi banyak pula kalau kita teliti. Saya punya dokumentasi tahun 1800-an makam Sunan Bonang itu. Jadi ada batu nisan tua zaman kerajaan dulu oleh Mataraman Islam. Jadi apakah batu nisan tua sebagai bukti peninggalan sejarah bangsa kita ini juga terus dikuburkan atau dicuri lalu dibawa kemana, nanti ditancapkan lagi di hutan, ini makam asli Syekh Jumatil Kubro. Nah, ini kan membahayakan. Bisa terjadi. Cuma begini, pada waktu itu saya tanya kepada tim 9 untuk penataan makam itu, yang namanya Haji Hamdan itu sahabat saya, dan juga sekarang itu Pak Haji Amnan itu selaku sekjen saya, dia tahu persis, ya kan? Karena ada tingginya uruk, itu ada yang diuruk, disambung, ya kan? Yang asli masih banyak juga, cuma yang baru-baru itu kan banyak Gus, banyak itu. Itu kemarin saya belum tanya secara lengkap, apa semuanya itu diuruk atau mungkin diganti doang, artinya yang batu-batu yang model-model motif kerajaan dan sebagainya itu dikemanakan. Nah ini insya Allah nanti akan saya sempurnakan, saya tanya, itu perlu sekali. Ini amanah dari kawan-kawan kita semua itu menanyakan itu ya. Betul. Karena nanti kalau disalahgunakan sama seperti kasus yang ada di Mbah Priok, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sudah dipindah ke Budi Dharma Semper, lalu dicuri, dibawa lagi ke Mbah Priok sekarang, padahal nggak ada kerangkanya, makamnya. Subhanallah. Nah, ini asli buktinya ini loh. Nah, ini yang kita khawatirkan bersama, kasusnya seperti yang terjadi di Mbah Nambel, Surabaya, Suropringgo, iya. Jadi ini ciri khas batu nisan makam Islam di era Majapahitan. Nah, terus kok mau dihilangkan? Dikemanakan terus? Setelah dikuburkan, ditumbuk, diganti dengan batu nisan yang bernama Ba'alawi dan non-Ba'alawi, Yamani itu. Nah, itu kemana? Saksinya siapa? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah ketua yayasannya sekarang? Nah, ini yang perlu diminta ya untuk kerja panjenengan dan kawan-kawan ya. Betul. Iya Gus, itu perlu. Cuman kemarin sudah saya sampaikan pada Sekretaris PWI, karena beliau punya data buku-buku yang ditulis, ini dia tulis, dan saat ini belum ditunjukkan kepada saya. Insya Allah lusa saya akan tanya kepada beliau kebenaran yang ada. Nah, saya sendiri juga gimana Gus, semenjak kecil itu kan saya itu di Arokes itu kan biasa. Yang namanya batu nisan yang baru-baru itu kan itu kadang-kadang saya sendiri juga curiga Gus.
Saya nggak curiga, saya curiga saya. Nah, curiga seperti itulah yang perlu kita teliti. Semuanya para sahabat-sahabat pecinta yang meluruskan sejarah perlu kita pahami sebaik mungkin. Jadi itu bagian daripada bagian daripada penjajah. Istilahnya sekarang diberikan stempel penjajah spiritual. Perlu diketahui namanya penjajah itu di mana saja 3 item yang dijalankan oleh mereka supaya bisa menguasai di mana negara yang mau dijajah. Ini sudah bukti, Gus. Satu, saya punya catatan bahwa penjajah itu mempunyai tekad dan tujuan dan istilahnya cara. Satu caranya adalah kabulkan sejarahnya. Nah ini bisa diketahui seluruh bangsa Indonesia, khususnya para santri-santri dan khususnya para muhibin Pahlawi. Ini mohon disadari, mohon diketahui. Yang nomor 2 adalah hancurkan bukti-bukti sejarah sehingga tidak bisa lagi diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Bisa terjadi kira-kira di Indonesia. Bisa. Contohnya di mana, Gus? Kalau seperti di di Timbun. Kalau di luar negeri di Palestina, di tempat Yerusalem itu ya. Nah, ini kalau nggak hati-hati Indonesia bakal terjadi seperti itu. Palestina kedua caranya seperti itu. Ini mohon disadari dan mohon kita telaah dengan hati. Jangan semata-mata dengan akal kecerdasan, dengan lisan yang cerdas. Tapi apa artinya? Kalau kita bahasa yang kasar, Gus, dan bahasa sarjana, kita ini menjadikan orang yang sempurna. Otaknya jangan tempatkan di belakang. Lucu kan? Otakku bikin awal dengkul. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu. Maaf ya, ada informasi yang kami terima beberapa bulan belakangan ini karena ada PAD dari pengelolaan makam Mbah Sunan Bonang itu yang menyebabkan lambannya respon dari Pemda bersama dengan wakil rakyat DPRD tingkat 2 yang ada di Tuban. Karena selama belum dikelola oleh kepengurusan yang sekarang, itu dulunya nggak ada income yang masuk ke pendapatan asli daerah Tuban. Setelah dikelola, maka lumayanlah masuk ke PAD Kabupaten Tuban, sehingga DPRD juga ada yang pro dan yang kontra masalah ini. Iya, memang Gus. Semenjak dulu memang ada, Bang. Tapi kan makanya kalau memang ada misalkan contoh seperti akan meluruskan batu-batu nisan dan sebagainya itu, mau saya supaya nanti tidak gejolak, ya kan? Dari pengurus yayasan sudah welcome. Artinya nanti kalau sampai terjadi diluruskan dengan baik, dengan tata cara yang berakhlak, ya kan? Insya Allah semuanya mendukung. Tapi yang kemarin itu panjenengan menemui beliau-beliau sebagian dari pengurus pengelolaan Yayasan Makbaroh Mbah Sunan Bonang itu, jawabannya gimana ya? Urusan yang maksudnya ketika jenengan sampaikan mau ngurusi makam-makam Mbah Alawi dan Yamani yang ada di sekitar makam Mbah Sunan Bonang itu, jawabannya gimana? Dia boleh. Enggak, mendukung berarti. Mendukung. Para pemirsa sekalian, dengan lihat apa yang beliau Kiai Ansori sampaikan, mendukung ya. Mendukung betul. Jadi kita tidak akan berkonflik dengan saudara sendiri. Insya Allah tidak, insya Allah.